takut mati. Sia-sia tentara IDF membelot ke TNI dan serang negaranya sendiri. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan dunia, seorang tentara dari pasukan pertahanan Israel, IDF, memutuskan untuk membelot dan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Keputusan ini didasari oleh rasa ketidakadilan yang ia rasakan selama bertugas di medan perang, serta keyakinannya bahwa tindakan militer negaranya telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan dunia, seorang tentara dari pasukan pertahanan Israel, IDF, memutuskan untuk membelot dan bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, TNI. Keputusan ini didasari oleh rasa ketidakadilan yang ia rasakan selama bertugas di medan perang, serta keyakinannya bahwa tindakan militer negaranya telah melampaui batas-batas kemanusiaan. Setelah melewati berbagai proses yang penuh risiko, Elijah berhasil meninggalkan Israel dan tiba di Indonesia. Keputusannya untuk bergabung dengan TNI didasarkan pada rasa hormatnya terhadap pendekatan humanis dan strategis yang diterapkan oleh militer Indonesia dalam menjaga perdamaian. Panglima TNI menyatakan bahwa keputusan untuk menerima Elijah telah melalui berbagai pertimbangan yang matang. Kami melihat potensi dan niat tulusnya. Kami percaya bahwa kehadirannya dapat memberikan wawasan baru sekaligus memperkuat komitmen kami terhadap perdamaian dunia. Ujar TNI Berita mengenai pembelotan Elijah Benyamin ini langsung menjadi sorotan media internasional. Beberapa pihak mengecam tindakannya sebagai pengkhianatan, sementara yang lain memuji keberaniannya untuk berdiri di pihak yang ia anggap benar. Pemerintah Israel menyatakan akan mengejar Elijah atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, sementara beberapa organisasi HAM dunia memberikan dukungan moral kepadanya. Apa yang dilakukan oleh Elijah adalah bentuk keberanian luar biasa. Ia menunjukkan bahwa masih ada hati nurani di tengah kekejaman perang, ujar perwakilan Amnesty International. Keputusan Elijah untuk membelot dan bergabung dengan TNI menjadi pengingat bahwa bahkan dalam situasi yang paling gelap sekalipun, selalu ada pilihan untuk memperjuangkan kebenaran. Dengan keberanian dan keyakinannya, Elijah berharap dapat menginspirasi lebih banyak orang untuk menentang ketidakadilan dan berjuang demi perdamaian dunia. Dalam sebuah langkah yang mengejutkan dunia, Tentara Nasional Indonesia, TNI, dan kelompok pembelot internasional dilaporkan telah membentuk aliansi strategis untuk melancarkan serangan ke wilayah Israel. Operasi yang dinamakan Misi Perdamaian Dunia ini diklaim bertujuan untuk mengakhiri konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Menurut sumber-sumber diplomatik anonim, aliansi ini terdiri dari pasukan elit TNI dan kelompok pembelot dari berbagai negara yang sebelumnya beroperasi di bawah kepemimpinan militer independen. Mereka menyatakan tujuan mereka bukan untuk memperpanjang peperangan, tetapi untuk memaksa terciptanya perdamaian melalui tekanan militer. Aliansi tak terduga ini mulai terbentuk pada pertengahan 2024. Ketika sejumlah komandan TNI mengadakan pertemuan rahasia dengan tokoh-tokoh pembelot di kawasan Asia Tengah. Dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh pihak TNI, operasi ini disebut sebagai tanggapan atas ketidakadilan internasional dan kegagalan komunitas global untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Pihak kami telah lama memantau penderitaan rakyat Palestina dan kami percaya bahwa inilah saatnya untuk bertindak, ungkap Panglima TNI dalam konferensi pers di Jakarta. Operasi ini dilaporkan dimulai dengan serangkaian serangan cyber yang melumpuhkan sistem komunikasi dan pertahanan udara Israel. Beberapa hari kemudian, pasukan darat yang terdiri dari personel gabungan menyerang beberapa titik strategis di perbatasan. Di sisi lain, aliansi ini menekankan bahwa mereka tetap menjunjung tinggi hukum internasional dan berusaha menghindari korban sipil. Dalam sebuah video yang diunggah di media sosial, pemimpin aliansi tersebut menyatakan bahwa
Serangan ini hanya ditujukan kepada instalasi militer dan infrastruktur strategis. Tindakan ini memicu reaksi beragam dari komunitas internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa mengecam langkah tersebut, menyebutnya sebagai tindakan agresi yang dapat memperburuk situasi. Namun, sejumlah negara di Asia dan Afrika memuji keberanian aliansi ini dalam menghadapi ketidakadilan global. Di Indonesia, masyarakat menunjukkan dukungan besar terhadap tindakan TNI. Tagar seperti Temidja Bersatu untuk Perdamaian dan TNI untuk Palestina menjadi tren di media sosial. Meskipun situasi di lapangan masih belum sepenuhnya jelas, para pengamat memperingatkan bahwa tindakan ini dapat memperpanjang konflik atau bahkan memicu perang skala besar. Namun, sebagian lainnya percaya bahwa langkah ini akan membuka jalan bagi dialog damai yang selama ini sulit tercapai. Dunia harus melihat ini sebagai sinyal bahwa masyarakat internasional tidak bisa lagi hanya menonton. Sudah saatnya semua pihak duduk bersama dan mencari solusi damai, ujar seorang analis geopolitik. Dengan risiko besar terhadap hidupnya, David memutuskan untuk membelot. Dengan menggunakan identitas palsu, ia menyusup ke sebuah misi diplomatik yang membawanya ke Indonesia. Setibanya di tanah air, ia segera menyerahkan dirinya kepada pihak TNI dan meminta suaka politik. Aku ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar perang. Aku ingin membela kemanusiaan, ujar David dalam sebuah konferensi pers yang diadakan oleh TNI. Permintaannya disambut dengan skeptisisme oleh sebagian pihak, tetapi setelah melalui penyelidikan intensif, TNI memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada David. Tidak hanya membelot, David bahkan menawarkan informasi strategis tentang kelemahan pertahanan IDF kepada TNI. Dengan informasi ini, sebuah operasi rahasia digelar. Operasi tersebut bukan untuk menyerang Israel secara langsung, tetapi untuk menunjukkan bahwa perdamaian dapat dicapai tanpa senjata. Namun, dampak dari pembelotan David tidak berhenti di situ. Kelompok-kelompok di Israel yang mendukung perdamaian mulai mengkritik keras pemerintah mereka, memicu gelombang protes besar-besaran. Di sisi lain, para pemimpin militer Israel menganggap David sebagai pengkhianat dan mengerahkan upaya untuk menangkapnya kembali. Bersama TNI, David terlibat dalam berbagai operasi kemanusiaan, termasuk misi penyelamatan pengungsi dan distribusi bantuan ke wilayah konflik. Keahliannya dalam strategi militer digunakan untuk melindungi warga sipil, bukan untuk menghancurkan. Aku menemukan kembali makna dari hidupku, kata David dalam sebuah pidato di hadapan pasukan TNI. Perang bukanlah jawaban. Keberanian sejati adalah berdiri untuk keadilan, bahkan ketika itu berarti melawan sistem yang membesarkanmu.